Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini, yaitu pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, dan kita telah sampai pada pembelajaran kelima. Ananda tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ananda perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Di gambar tersebut ada anak-anak yang sedang melakukan olahraga. Ada yang sedang main bola, senam, lari, bulu tangkis, dan lain-lain. Oke, jadi selama di rumah, pernahkah Ananda berolahraga seperti yang dilakukan anak-anak dalam ilustrasi tersebut? Ananda, olahraga itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dengan berolahraga, otot tubuh kita akan terasa tetap lentur dan olahraga juga menambah kesehatan tubuh kita. Oke, jadi Ananda, kegiatan sehari-harinya di rumah harus selalu diiringi dengan olahraga ya, agar Ananda semua selalu sehat dengan berolahraga. Pernahkah Ananda mengalami rasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Menurut Ananda, mengapa rasa sakit pada organ gerak dapat terjadi? Oke, kira-kira kenapa ya Ananda? Jadi, orang yang tadinya tidak terbiasa berolahraga, lalu tiba-tiba tubuhnya dipaksa berolahraga, akan seringkali merasakan nyeri pada ototnya. Nyeri otot tersebut disebabkan oleh otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Jadi, untuk mencegah gangguan tersebut, atau untuk mencegah rasa sakit pada otot tersebut, kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan macam-macam gerakan pemanasan pada gambar berikut. Cobalah Ananda lakukan sebanyak 10 kali pergerakan. Dan Ananda harus hati-hati dalam melakukan pemanasan. Oke, dengan pemanasan ini, rasa nyeri pada otot setelah berolahraga akan hilang. Ananda, jika kita tidak melakukan olahraga, maka otot kita akan terasa tegang dan kaku. Dan masih banyak gangguan-gangguan penyakit lainnya pada otot kita. Sudah tahukah Ananda apa saja gangguan, kelainan, dan penyakit pada otot manusia? Perhatikan penjelasan Ustazah berikut. Kita akan membahas kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Yang pertama, tetanus, kram otot, kaki terkilir, selanjutnya hipertrofi, strip, dan atrofi. Oke, sekarang akan kita bahas penyakit atau gangguan pada otot. Yang pertama yaitu tetanus. Jadi, tetanus ini merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena adanya infeksi bakteri, yaitu dengan nama Clostridium tetani. Penyakit ini menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahang penderita mengetup rapat dan tidak bisa dibuka, dan tubuh juga akan kejang-kejang. Penyakit tetanus ini dapat dicegah dengan vaksin, yaitu vaksin DPT atau menutup luka. Yang kedua, kram otot. Kram otot ini terjadi karena otot berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba. Biasanya terjadi ketika kita duduk
dan tiba-tiba berdiri, maka kita akan merasakan kram otot. Kram otot ini berlangsung selama beberapa menit. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kram ini adalah dengan mengompres dengan air hangat atau pemijatan. Selanjutnya yaitu kaki terkilir. Kaki terkilir ini cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah. Hal tersebut mengakibatkan otot persendian menjadi meregang atau sobek, dan cara menanganinya adalah dengan mengompresnya dengan es. Yang keempat yaitu polio. Polio ini suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dicegah dengan memberikan imunisasi pada bayi dan anak-anak. Selanjutnya, hipertrofi. Hipertrofi ini kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus atau secara berlebihan. Ciri-cirinya biasanya cepat merasa lelah, pusing, nyeri di dada, dan sesak nafas. Di bawah ada gambar yang menggambarkan penyakit hipertrofi. Yang sebelah kanan ini adalah yang normal dan yang sebelah kirinya merupakan yang mengalami hipertrofi, yaitu pembesaran secara berlebihan. Selanjutnya yaitu atrofi. Atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurun fungsi ototnya. Kelainan ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena ada penyakit yang merusak sel saraf otot. Jadi di sini ada juga gambarnya, yaitu yang di sebelah kanannya merupakan penyakit atrofi, yang di sebelah kirinya merupakan sel otot yang secara normal. Jadi kalau hipertrofi tadi mengalami pembesaran yang secara berlebihan, sedangkan yang atrofi ini mengalami pengecilan yang secara berlebihan juga. Yang selanjutnya yaitu stiff. Stiff ini disebut juga dengan kaku leher. Kelainan ini karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi, otot mengalami cedera hingga terasa sakit pada leher. Ini adalah gambaran perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Yang normal itu, yang sebelah atas adalah normal, sedangkan yang atrofi itu sangat menciut atau mengecil jauh dari normal, sedangkan yang hipertrofi itu lebih besar daripada normal. Selanjutnya kita akan membahas komik. Kita perhatikan komik berikut ini. Ada beberapa anak yang sedang membahas tentang salah bantal. Salah bantal sering kita alami setelah bangun tidur. Apa penyebabnya? Salah bantal ini penyebabnya adalah karena salah dalam posisi tidur. Komik tersebut terdiri dari 4 kotak. Jadi, terdiri dari 4 kotak. Satu kotak komik disebut juga dengan satu frame. Jadi, komik tersebut terdiri dari 4 kotak atau 4 frame. Dan tulisan pada komik disebut dengan balon kata. Jadi komik tersebut terdiri dari 5 balon kata. Jadi komik ini terdapat 4 frame dan terdapat 5 balon kata. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis komik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komik strip. Apa itu komik strip? Dalam komik strip tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Karena keterbatasan panel atau kotak gambar, maka gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu panjang. Biasanya hanya satu gagasan saja. Yang kedua, komik dalam bentuk buku. Komik dalam bentuk buku ini dikemas dalam buku ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Namun, ada pula buku komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan antara satu buku komik dengan buku yang berikutnya. Yang ketiga, komik berbentuk humor dan petualangan.
Arti kata humor itu apa ya Ananda? Jadi arti kata humor itu yaitu mengandung kelucuan. Komik humor adalah komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau kalimat-kalimatnya. Demikian pula dari sisi gambarnya yang menampilkan gambar dengan proporsi yang aneh. Berbeda dengan komik petualangan yang menampilkan kisah petualangan para tokoh-tokohnya mulai dari menghadapi aksi para penjahat, mencari harta karun, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri komik. Yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Kita membaca sebuah komik itu untuk mengetahui isi dari sebuah cerita. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui isi yang disampaikan oleh cerita. Yang kedua, proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam sebuah cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, dapat bersikap kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana yang bertujuan agar pembaca memahami pesan dari cerita yang disampaikan. Yang keenam, mengandung humor, yaitu untuk menghibur pembaca komik. Oke, cukup sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda dan Ustazah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.